Di antara kebiasaan para dai di jalan Allah adalah mengharapkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kebaikan yang ia rasakan untuk dirinya sendiri. Kita sudah paham bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk dua Umar dalam rangka untuk menguatkan barisan para dai di jalan Allah. Ya Allah, kuatkanlah barisan ini dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar ibn Khattab ataupun Amr bin Hisham. Kemudian Allah kabulkan, ternyata yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar ibn Khattab. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana di antara kebiasaan para dai di jalan Allah adalah mendoakan kebaikan orang-orang yang ditemuinya. Dan doa ini pun bisa bertingkat-tingkat. Ketika bertemu dengan orang yang baru kita kenal atau mungkin belum begitu terlibat dalam amal Islami, kita berdoa kepadanya semoga dia menjadi orang-orang yang berkomitmen di dalam agama. Kita doakan agar dia menjadi orang yang beriltizam, berkomitmen menjalankan ajaran-ajaran agama. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan sesama kader, dengan sesama aktivis, kita juga doakan semoga dia menjadi aktivis kebaikan yang lebih lagi. Kita doakan dia menjadi pembina-pembina umat. Kita mendoakan dia menjadi aktivis di jalan Allah. Nah, doa ini juga bisa dijaharkan maupun disirkan. Dan dua-duanya baik. Ketika kita mendoakan orang lain dengan diam-diam di batin kita ketika bertemu, atau bahkan hanya ketika melihat orang lain, kemudian kita selalu mendoakan kebaikan untuk orang-orang lain tersebut, maka kita ingat satu riwayat ya, bahwa barang siapa mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu, maka para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang yang berdoa itu dengan kebaikan yang dia doakan untuk saudaranya itu. Masya Allah, itu adalah keutamaan yang besar ketika kita pun mendoakannya secara diam-diam, karena lisan kita belum terampil untuk mengungkapkan doa-doa kebaikan kepada saudara kita, sehingga baru mampu kita ucapkan di dalam hati kita, baru bisa ada di dalam dada kita. Lalu kalaupun kemudian doa kebaikan itu kita jaharkan, mendoakannya di depannya ataupun di depan orang lain, maka itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika mendoakan kebaikan di antara dua Umar tadi, di mana doa itu didengar oleh sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka tentu saja mendoakan kebaikan seperti itu pun menjadi suatu hal yang baik. Nah, mendoakan kebaikan untuk orang yang berada di hadapannya pun juga sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika mendoakan seorang pemuda semoga diberikan komitmen dan dijauhkan dari maksiat. Ya, kemudian juga pernah mendoakan sahabat yang lainnya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka hendaklah mendoakan ini juga menjadi kebiasaan kita, orang-orang yang inginkan kebaikan bagi orang lain. Maka kemudian ketika kita bertemu dengan saudara kita, ketika bersalaman, kita doakannya semoga engkau diberikan kebaikan yang banyak dengan bertambahnya hafalan, atau kemudian kita doakan semoga engkau bisa menjadi pembina-pembina dakwah yang produktif. Kita doakan semoga engkau tambah berkomitmen dengan ibadah-ibadah nafilah dan seterusnya. Dan Masya Allah, ketika gelombang kebaikan berupa mendoakan kebaikan untuk saudara ini kita jalankan, Masya Allah, akan ada timbal balik doa, akan ada saling mendoakan yang sangat kuat. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penguat kebaikan dakwah
di masa-masa yang akan datang. Nah, maka dari itu mari ini jadikan salah satu di antara kebiasaan-kebiasaan baik kita, yaitu mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Dengan tingkatan tadi bisa jadi didoakan untuk menjadi kenal kepada agama, atau bahkan ketika bertemu dengan yang belum mendapat hidayah Islam, kita doakan untuk mendapat hidayah agama Islam. Kemudian kita juga doakan untuk bertambah komitmen terhadap syariat. Kita juga doakan untuk bisa ikut berjuang menegakkan kebaikan agama. Kita juga bisa doakan untuk agar mereka menjadi pembina-pembina yang komitmen. Masya Allah, sehingga ketika ini bisa menjadi kebiasaan kita semua, ini akan menjadi keunggulan kita dan menjadi bagian dari kita menjalani, meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga hati kita, lisan kita diringankan Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa melantunkan doa-doa kebaikan untuk saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.